Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusra, sehat? Alhamdulillah, Bu. Siap ya untuk diuji? Insya Allah siap. Wah, agar supaya ada berkahnya ujian pada malam ini, Ibu Yusra saya minta membuka Al-Quran dengan membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya. Ya, Ibu siap. Siap, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lanjut dengan menuliskan satu ayat saja, Ibu. Satu ayat. Sudah, Bu. Ditampilkan agak ke atas sedikit, ke atas, supaya terlihat. Ke atas sedikit terlihat, supaya terlihat.
Oke, oke, Dan cukup, cukup. Oke, cukup. Sekarang Ibu mengajar ya? iya, Bu. Mengajar. Ibu gunakan waktu 30 menit. Tidak boleh Berapa, kurang. Bu? 30. Berapa? 30 menit. Tidak boleh kurang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jika Ibu menanyakan bagaimana kabar, anak-anak jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Sekarang Ibu bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita akan belajar, tetapi alangkah bagusnya kita awali dengan doa. Untuk membawakan doa hari ini, untuk membuka acara atau membuka pelajaran hari ini, Ibu panggil Iyam. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi dulu. Kita dengar lagu ya. Dengar lagu dulu. Tidak. Dengar lagu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita mau nyanyi tadi kan. Sekarang kita akan belajar. Ibu akan bacakan dulu ya. Yaitu capaian pembelajaran, yaitu peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbaik sangka kepadanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga dan guru. Sekarang apa tujuan kita belajar hari ini? Jadi tujuan kita belajar hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang dilakukan untuk menghormati orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan tindakan yang menunjukkan penghormatan kepada orang tua dan anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap hormat dan perhatian terhadap guru dan teman-teman di sekolah. Sekarang Ibu tanya ya, setelah kalian mendengar apa tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu bacakan tadi, sekarang Ibu bertanya kepada anak-anak ya, kira-kira apa yang biasanya kalian lakukan untuk menunjukkan penghormatan kepada orang tua? Kemudian, bagaimana cara menunjukkan penghormatan kepada guru dan teman? Coba Indah,
apa yang biasanya kalian lakukan untuk menunjukkan penghormatan kepada orang tua? Oke, terima kasih ya. Coba Iyam, bagaimana cara menunjukkan penghormatan kepada guru dan teman? Oke, terima kasih ya. Sekarang kita akan masuk ke materi atau membahas materi, yaitu perilaku terpuji. Jadi lihat dulu ini. Anak-anak saksikan dulu atau lihat dulu apa saja yang ada di gambar ini. Ya, lihat apa yang ada di gambar ini. Contoh perilaku terpuji. Jadi ini, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Contoh perilaku terpuji. Ada gambar ini, kemudian ini, dan ini. Ya, sudah ya? Sudah dilihat? Oke. Sekarang, Ibu menjelaskan dulu ya, pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah sikap atau tindakan baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma sosial. Islam mengajar umatnya untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang tua, guru, dan teman. Contoh perilaku terpuji yang pertama yaitu menghormati orang tua, membantu sesama, bersikap jujur, sopan santun dalam berbicara dan bertindak, dan menjaga kebersihan. Ya, terutama yaitu hormat terhadap orang tua itu kan diperintahkan dalam agama ya, dalam Al-Quran juga ya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu ya kita dianjurkan. Jangan berbuat kasar terhadap orang tua karena kalau berbuat kasar terhadap orang tua kita akan dapat dosa ya, dosa besar berbuat jahat atau tidak baik terhadap orang tua, apalagi sudah memaki. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, jangan kamu mengatakan, ya, itu dosa. Ya, jadi itu berbuat baik terhadap orang tua itu dianjurkan dalam agama. Sekarang yang berikut, menghormati orang tua adalah kewajiban anak. Orang tua telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Memelihara dengan kasih sayang. Sekarang cara menghormati orang tua bagaimana? Yang pertama, mendengarkan nasihat mereka dengan baik, membantu pekerjaan rumah tangga, menyapu atau mencuci piring, berbicara dengan sopan dan lembut, selalu berdoa untuk kebaikan orang tua. Kemudian manfaat menghormati orang tua apa? Manfaatnya adalah kita mendapat keberkahan hidup. Kemudian dicintai oleh orang tua dan keluarga dan Allah. Kemudian yang berikut menjadi anak yang teladan, di keluarga. Kira-kira anak-anak, siapa yang suka berbuat baik terhadap orang tuanya? Coba Suniati, suka berbuat baik terhadap orang tua. Apa yang dilakukan oleh Suniati di rumah untuk berbuat baik terhadap orang tua? Oke. Sekarang menghormati guru. Guru adalah orang yang membimbing kita agar berilmu,
dan berakhlak mulia. Mereka mengajarkan ilmu yang berguna untuk masa depan kita. Dalam Islam, menghormati guru adalah bagian dari akhlak yang baik. Cara menghormati guru bagaimana? Mendengarkan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, memberikan salam kepada guru saat bertemu, tidak berbicara atau bercanda saat guru sedang mengajar, membantu guru jika meminta bantuan. Ya, itu yang kita lakukan terhadap guru. Kemudian apa manfaatnya kita berbuat baik terhadap guru? Manfaatnya adalah ilmu yang diajarkan oleh guru berkah, ya, berkah dan bermanfaat. Kemudian yang berikut, menjadi siswa yang disayangi oleh guru. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa hormat dan kedisiplinan. Ya. Kemudian yang berikut, yaitu apa saja yang kita lakukan pada teman. Pada teman. Jadi, kalau kita dengan teman, kita harus selalu belajar bersama, kemudian selalu menjaga hubungan kita dengan baik. Hubungan yang baik menciptakan suasana nyaman di sekolah. Cara menghormati teman bagaimana? Menggunakan kata-kata yang baik, berbicara, menggunakan kata-kata yang baik dan ketika berbicara. Berikut, tidak mengejek atau meremehkan teman. Bersikap adil saat bermain atau bekerja sama, membantu teman yang sedang kesulitan, pinjamkan alat tulis atau mengajari pelajaran yang belum mereka pahami. Itu perbuatan baik kita terhadap teman. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya agar kita memiliki banyak teman, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, kemudian belajar bekerja sama dan saling membantu. Sekarang Ibu akan bagi kelompok, ya, akan bagi kelompok setelah kalian menyaksikan gambar tadi, kemudian dengan penjelasan-penjelasan guru tadi, maka Ibu bagi kalian 3 kelompok. Kelompok pertama ketuanya adalah Ratna, kemudian kelompok 2 ketuanya Ibu pilih Indah, kemudian kelompok 3 Ibu pilih di Suniati, ya. Ibu akan berikan tugas, ya, akan berikan tugas, ya. Silakan kalian berdiskusi atau silakan kalian bertanya jawab, ya, dengan kelompok masing-masing, ya. Yang pertama, yang kelompok 1, si Ratna, Ibu kasih pertanyaan, disilakan, ya, cari dengan teman-temanmu apa yang engkau lakukan, ya, atau kalian lakukan untuk berbuat baik terhadap orang tua. Itu yang Ibu berikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ratna, ya. Jadi dengan kelompokmu silakan ditulis
apa saja yang kau lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian kelompok 2 Ibu berikan tugasnya yaitu eh, tulislah apa yang kira-kira ya untuk berbuat baik terhadap guru. Ya, perbuatan baik apa saja yang kau lakukan sehari-hari di sekolah ya terhadap guru. Kemudian yang ketiga yaitu si kelompok 3 Suniati ya, ketuanya. Silakan saling berdiskusi dengan temanmu atau cari ya, berpikir apa yang kau lakukan terhadap teman. Silahkan bekerja dulu. Ibu tunggu hasilnya ya. Sebentar, ketua-ketua itu yang memaparkan pendapatnya. Oke? Coba si Ratna. Ayo Ratna. Apa saja yang kalian lakukan untuk membantu orang tua atau berbuat baik terhadap orang tua? Oke ya, bagus ya. Bagus, terima kasih. Coba kelompok 2. Ayo Indah. Indah, apa saja yang kau lakukan atau yang kamu lakukan terhadap guru? Oke, terima kasih ya. Terima kasih berarti sudah paham ya. Di kelompok 1 sudah paham apa yang dilakukan terhadap guru atau perilaku terpuji. Apa yang dilakukan terhadap orang tua, kemudian perilaku apa saja yang dilakukan terhadap guru. Sekarang kelompok 3. Apa yang kamu lakukan terhadap temanmu, kemudian apa manfaatnya. Oke, jadi sudah tahu semua ya? Sudah tahu semua? Berarti sudah paham ya? Sudah paham yang Ibu jelaskan tadi. Jadi perbuatan terhadap orang tua itu apa, kemudian apa manfaatnya, terutama terhadap orang tua ya. Karena orang tua itu kita berdosa, dapat dosa ya. Kalau berbuat kasar terhadap orang tua, kita berdosa. Jadi apa saja yang kita lakukan, misalnya selalu mendoakan orang tua, ya, mendoakan orang tua. Sudah tahu doa orang tua, doa kepada kedua orang tua? Rabbi gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oke, terima kasih ya sudah tahu itu doa terhadap orang tua. Jadi sekarang ya apa yang kamu lakukan? Ibu kasih pertanyaan ya. Jadi sebelum Ibu menyimpulkan pelajaran yang tadi setelah kalian pelajari, ya, jadi Ibu bertanya lagi, ya. Tadi di atas Ibu bertanya, sekarang setelah belajar Ibu bertanya lagi ya. Ibu bertanya lagi. Apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk menunjukkan penghormatan kepada orang tua, guru, atau teman? Apa yang kamu lakukan? Oke, jadi sudah pintar semua ya? Oke, sudah tahu semua. Sekarang Ibu akan menyimpulkan ya pelajaran yang kita pelajari tadi ya dengan gambar yang kalian amati tadi, maka Ibu akan menyimpulkan materi ya, materinya tadi. Jadi kesimpulannya adalah menghormati orang tua, guru, dan teman adalah wujud perilaku terpuji yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan
dan sosial. Ya, ingat ya, ingat itu ya. Jadi menghormati orang tua, guru dan teman adalah wujud perilaku terpuji yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak bisa paham dan selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini Bu Yusra? Alhamdulillah, insya Allah Bu. Semangat ya. Eh, kalau ada air di situ minum dulu air. Sama suka pipis supaya ini kalau supaya mau minum supaya air. bisa menjawab pertanyaan saya. Insya Allah Bu. Oke, Ibu Yusra. Saya mau awali dulu dengan pertanyaan-pertanyaan apa ya? Memulai dulu dengan P5, PPRA. Sudah berapa tahun Ibu Yusra ini mengajar? Ya, Sudah berapa tahun Ibu Yusra mengajar? dari terangkat Bu dari 2006. Alhamdulillah. Tapi sertifikasi belum diakui jadi guru Bu. Oh begitu. Eh, jadi masih honor? Alhamdulillah sudah PNS Bu. Oh sudah PNS. Maksudnya sudah berapa lama? Dari 2006 sudah 18. Terus tugasnya di mana? Tugas di yang awalnya di 04 Marisa, baru pindah lagi di mutasi ke 06 Marisa. Sekarang alhamdulillah masih di 06. Marisa. Iya, Oh. Di sekolah itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? kurikulum kurikulum Merdeka Bu nanti tahun ini Jadi baru belum. kurikulum. Jadi belum. Ya, Jadi iya belum. baru mulai ini. Baru maksudnya sudah berjalan sudah 1 semester. Berarti ini menyusun modul ajar ini didapat dari PPG? Sudah belajar di ini Bu, di PMM sudah ada. Jadi Hmm. ada dapat dari situ. Oh, gitu. Eh, tapi Ibu tahu membuat soal HOTS, tahu? Ya, Ibu tahu membuat soal HOTS, tahu? insya Allah Bu. Insya Allah. Ya, Boleh berikan contoh soal HOTS dari mata pelajaran yang Ibu Yusra ada ajar? tentang perilaku terpuji tadi Bu. Bagaimana itu DP contoh soal yang HOTS? Soal hoax, Hmm. apa yang dimaksud dengan misalnya apa yang dimaksud dengan yang sulit? Apa yang dimaksud dengan istilah sifat terpuji? Jadi kira-kira itu.
Ya, karena ini masih kelas 3, jadi mungkin agak berpikir tingkat tinggi mereka. Hmm. Atau mungkin ibu definisikan apa itu HOTS? Host itu anak-anak berpikir tingkat tinggi, Bu. Yang maksudnya mereka berpikir maksudnya berpikir sangat tinggi, kritis begitu. Sangat berpikir tingkat tinggi dan sangat kritis itu sama atau berbeda? Sama, Bu. Kritis itu kan Sama. sama. Iya, Sama. iya mungkin begitu. Kenapa pakai kata mungkin? Maaf. Oke. Pernah dengar istilah TPACK? ATK, Ih, Mas, beda jauh ini TPACK dengan ATK. Tidak ada hubungan. OCP, ATK, TPACK. capaian pembelajaran CP, TPACK. P, ATK, TP, Capaian apa? Capaian apa? eh, capaian Oke. pembelajaran pada teknologi pendidikan. Oke. Em, jadi di dalam menyusun PTK, masalah itu masalah yang ibu temukan itu awalnya dari mana? Masalah PTK. Masalah TP, TPK, masalah TP. Masalah PTK bukan TPK. Oh, masalah Masalah PTK. PTK. Oh, masalah peningkatan. Ini Bu, yang maksudnya PTK itu peningkatan penelitian tindakan kelas berarti yang agak maksudnya belum terlalu berhasil sama anak-anak, maka saya eh, meneliti lagi bagaimana cara menangani apa yang kesulitan dalam mengidentifikasi masalah itu. Iya. Kalau boleh tahu apa sih ibu punya judul PTK? I- Efektif efektif media pembelajaran Hmm. dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik eh, melalui eh, materi menyambut usia balik kelas 4 SDN 06 Oh, Maris. itu judulnya. Terus apa masalahnya? Masalahnya anak-anak anak-anak yang mungkin belum tahu ya jika mereka itu balik apa yang mereka lakukan atau apa, jadi itu bagaimana caranya sehingga mereka itu bisa memahami. Hmm. Lalu apa yang ibu solusi yang ibu mau tawarkan untuk memecahkan persoalan ini? Makanya saya eh, menggunakan media media audiovisual sehingga anak-anak itu bisa melihat dengan cara itu, ya, sehingga mereka bisa memahami bagaimana itu usia balik atau menyambut usia balik itu.
Oke. Em, yang berikut, apa fungsi media dalam pembelajaran? Fungsi media fungsi media dalam pembelajaran adalah eh, membantu guru dalam eh, meningkatkan pemahaman siswa, kemudian meningkatkan minat dan motivasi menggunakan media itu. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Begitu ya? Hmm. Di modul ajar ibu itu ada LKPD? Iya, Bu. Ada. Iya. Lembar kerja peserta didik. Ada. Tetap kalau mengajar, tetap ada itu diberikan kepada anak-anak. Lembar kerja peserta didik. Bentuk evaluasinya apa? Evaluasinya yaitu menyebutkan menyebutkan apa yang di mana, Bu? Yang di materi tadi yang saya ajarkan atau yang Iya, di iya. di PTK? Di materi, materi. Oh, di materi yaitu menyebutkan eh perbuatan atau perilaku terpuji terhadap orang tua, kemudian terhadap guru dan teman-teman. Oh gitu. Oke. Sekarang pertanyaan sedikit saya mau tanya tentang teori-teori belajar. Kalau teori humanistik itu yang bagaimana? Humanis, teori humanisme, Humanistik, humanistik. oh humanistis. Teori humanistis itu menekankan pada per- perkembangan ya, perkembangan peserta didik. Ibu yakin Hmm. DP jawaban begitu? Maksudnya yang terakhir itu apa yang Hmm? maksudnya anak-anak itu mulai belajar memahami apa yang dia dia pelajari begitu. Teori humanis yaitu pendekatan psikologis yang menekankan pada potensi positif manusia. Artinya teori humanistik itu teori belajar yang tujuannya untuk memanusiakan manusia. Iya, Artinya, artinya itu fokusnya pada pribadi siswa. iya, 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 Bu. Kalau yang behavioristik, Oh, behavioristik itu hmm, menekankan pada perilaku, perilaku seseorang, atau perilaku peserta didik. perilaku ya, Ya, perilaku itu yang behavioristik. iya, Ibu. Hanya perilaku saja. Artinya perilaku dari hasil apa? Artinya kan jawabannya begitu kan. Jadi kalau teori behavioristik itu eh, perubahan-perubahan sikap atau perubahan tingkah laku Ya, begitu, akibat Bu. hasil dari interaksi. Iya. Masa seperti itu kan saya yang menjawab, bukan ibu yang menjawab. Itu tidak tampak bicara Ibu. Hmm? Nah, teori apa lagi yang ibu ada ingat? Teori konstruktivisme. Bagaimana itu? Teori konstruktivisme, Nah, teori yang menekankan pada yang menekankan pada ada apa?
Pendekatan dalam psikologi dan pendidikan. Dimasakkan olo itu DP jawaban. Pendekatan Bagaimana dalam itu? psikologi dan pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman. Baru namanya konstruksi, berarti konstruksi itu antara teori satu dengan teori yang lain membangun. Oke, saya rasa cukup ya. Selamat untuk Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.